Makin kesini Infinix tuh kayak terang-terangan gitu ya guys, lagi bakar duitnya. Gimana enggak, chipset yang seharusnya cuma bisa ada di smartphone kelas harga 5 juta bahkan 6 juta bisa mereka hadirin loh di smartphone yang harganya bahkan nggak sampai di 4 juta. Tapi ya apakah karena harganya aja nih yang bikin HP ini jadi menarik untuk dibeli? Well, mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya mau sharing nih ya ke kalian gimana rasanya sih setelah gunain Infinix GT 10 Pro-nya selama kurang lebih 2 mingguan. Apalagi kemarin-kemarin saya lumayan banyak ya bikinin konten soal HP ini, mulai dari video unboxing, setting, bahkan video gebernya pun alias gaming berat ya, udah kita buatin juga. Jadi harapannya lewat video review kita kali ini guys, bisa ngebantu kalian untuk memastikan lagi ya apakah memang HP ini tuh layak buat kalian beli. Tapi ya disclaimer dulu ya guys, untuk harga dari Infinix GT 10 Pro ini tuh terakhir saya cek di marketplace udah cukup banyak yang jual dengan harga 200.000 lebih murah dari harga di awal perilisannya. Yang mana dengan harga segini kalian udah bisa dapetin RAM dan storage 8/256GB dengan chipset yang punya performa ngebut yaitu MediaTek Dimensity 8050. Yang tentunya jelas dengan harganya yang segini guys, secara otomatis ya menyingkirkan para kompetitornya yang memakai chipset yang sama kayak Tecno Camon 20 Premier 5G yang dijual dengan harga 6 juta kurang 1000 dan juga Tecno Camon 20 Pro 5G-nya yang dijual dengan harga di 4 jutaannya. Dari segi desain Infinix GT 10 Pro ini tuh udah jelas kelihatan gaming bangetnya ya. Finishing back covernya juga kerasa nggak terlalu licin yang selama penggunaan saya nih guys. Tanpa casing, saya rasa ini sih aman ya dari yang namanya bercak sidik jari. Keseluruhan bodinya juga terasa flat dan solid ya, meskipun ya memang material bodi dari HP ini tuh sepenuhnya masih berbahan plastik alias polikarbonat. Ya overall sih menurut saya masih kerasa nyaman ya digenggam dengan satu tangan kayak gini. Apalagi memang secara bobot HP ini tuh masih masuk dalam kategori smartphone yang nggak kerasa berat. Untuk opsi warnanya sendiri juga ini tuh ada dua ya guys, yaitu Mirror Silver kayak yang lagi kita bahas ini, dan satu lagi untuk varian warna Cyber Black-nya. Kalau untuk kelengkapan portnya ini termasuk yang udah lengkap ya. Di sisi atasnya sini ada lubang mic dan speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power, di sebelah kirinya ada slot SIM tray yang jenisnya udah triple slot, dan terakhir di sisi bagian bawahnya ada lubang audio jack 3,5 mm, lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang menandakan HP ini tuh udah support dual speaker ya alias stereo speaker. Yang menurut saya untuk hasil kualitas keluaran suara audio stereo speakernya terbilang masih biasa aja. Sekarang kita beralih ke bagian layarnya nih guys. Buat kamu yang dari tadi penasaran ya, sistem keamanan sidik jarinya ini ada di mana? Ini tuh udah ada di dalam layarnya guys, alias fingerprint scanner under display. Yang artinya panel layar yang digunain Infinix GT 10 Pro-nya ini tuh udah panel layar AMOLED ya. Dimana untuk luas layarnya ini 6,67 inci, resolusinya Full HD Plus yang diklaim Infinix udah bisa menampilkan hingga 1 miliar warna, yang dimana memang sepengalaman saya selama pakai HP ini untuk kebutuhan nonton benar-benar bisa kasih visualisasi gambar yang nyaman banget. Terlihat gonjreng untuk warna-warna cerahnya dan terlihat cukup pekat ya pada warna-warna yang gelapnya. Apalagi secara looks desain layarnya ini tuh udah kelihatan premium nih. Desainnya tuh pakai layar pansol dan untuk bagian bezelnya pun udah kelihatan lumayan tipis, yang tentunya bikin layar HP ini tuh jadi kelihatan lebih lega lagi. Oke lanjut, sebelum saya bahas ke bagian performanya, di sini saya mau kasih tahu dulu ya guys ke kalian, kalau Infinix GT 10 Pro ini tuh udah dipakein sistem software paling baru dan khusus ya, yaitu basis Android 13 dengan tampilan UI XOS 4 GT versi 13.1.0. Yang menariknya, selain Infinix ngejamin ya atau ngejanjiin buat HP ini dapetin satu kali update untuk OS Androidnya, jadi ya nanti bisa kalian up ke Android 14 gitu, dan untuk security patch-nya selama 2 tahun, tampilan softwarenya kali ini juga udah sama sekali nggak ada aplikasi bloatware-nya loh, dan sama sekali nggak muncul iklan ya sepemakaian saya selama kurang lebih 2 mingguan ini. Fitur-fitur yang ditawarkan pun terbilang lengkap ya, mulai dari fitur basic kayak ekspansi RAM virtual sampai ke fitur bypass charging yang bakalan berguna banget buat kamu yang memang hobi main game juga udah tersedia.
Oh ya, nggak ketinggalan juga ya, untuk fitur NFC juga udah ada di HP ini guys. Jadi kalau kamu memang butuh fitur yang satu ini, jelas HP ini bisa kalian beli. Nah, sekarang tentu aja saya mau ngebahas soal performanya. Sejujurnya kalau kalian mau tahu info lebih lengkap atau penasaran ya soal performa gamingnya gimana, saya anjurin kalian buat nonton video gebernya aja yang bisa kalian cek videonya lewat link yang bakalan muncul di atas kanan layar kalian saat ini. Chipset MediaTek Dimensity 8050 yang dipakai HP ini tuh bener-bener udah powerful banget ya. Dari pengujian benchmarknya aja, hasilnya bisa dapetin skor di angka 680 ribuan, yang memantapkan posisi HP ini guys menjadi smartphone 3 jutaan paling ngebut buat saat ini. Ya walaupun untuk hasil pengujian CPU throttling testnya ini masih bisa dibilang kurang memuaskan ya, tapi ya overall mau dipakai untuk kebutuhan apapun ya HP ini udah mumpuni banget guys. Dan biar nggak penasaran ya, saya coba jelasin aja beberapa sampel pengujian gamingnya yang udah saya coba kemarin. Untuk yang pertama, waktu saya coba main game Mobile Legends nih, settingan grafisnya ini bisa kalian set di ultra ya. Dan selama bermain saya bisa dapetin rata-rata FPS yang cukup tinggi berkisar 102 FPS. Dengan catatan nih guys, kalian itu set dulu untuk refresh rate layarnya di 120 Hz ya. Karena kalau kalian masih set di auto, FPS-nya itu bakalan mentok atau terlock di 60 FPS aja. Kalau buat dipakai main game PUBG Mobile, settingan grafisnya ini bisa di smooth 90 FPS ya. Dan sepengalaman saya kemarin mainin game PUBG Mobile ini, untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapat terbilang cukup tinggi, yaitu 81 FPS. Giroskopnya juga ini udah hardware ya, jadi saya rasa nih kalau kalian mau push rank pakai HP ini sih ya udah enak banget. Nah, kalau dipakai buat main game berat kayak Genshin Impact gimana? Ya kemarin sih saya udah ada coba ya buat nyobain main di settingan grafis high 60 FPS selama 15 menit. Overall sih terbilang masih oke ya guys buat mainin di settingan ini ya, sebab rata-rata FPS yang bisa didapat adalah 40 FPS. Cuma ya kalau kalian mau dapetin feel yang lebih smooth lagi, bisa set aja ya di settingan defaultnya yaitu medium 30 FPS. Tapi ya ada catatan sih guys yang emang harus kalian perhatiin nih dari HP ini kalau kalian memang punya niat buat beli dan memang tujuannya itu mau kalian pakai buat main game. Apakah itu? Ya, soal suhu bodinya guys. Yang nggak tahu kenapa nih guys, sayang banget ya suhunya itu berasa cepet panas, dan dari hasil pengujian saya kemarin buat suhu maksimal bodinya itu bisa mencapai nyaris di angka 45 derajat Celcius. Dan hal ini memang menurut saya cukup bikin nggak nyaman ya, sebab bagian paling panasnya sangat terasa loh di bagian bawah layar kirinya saat kita pakai di mode game seperti ini, atau maksud saya di ketika kita lagi pakai dengan bentuk yang horizontal kayak gini guys. Ya walaupun saya sama sekali nggak ngalamin problem apa-apa sih selama ngegamenya, tapi ya prefer sediain aja fan cooler juga ya kalau kalian emang berminat atau tertarik untuk beli HP ini. Lanjut, kalau untuk urusan daya baterainya sih ya jujur ya guys, menurut saya ini tuh terbilang lumayan boros ya. Sebab dari hasil pengujian gaming test kemarin selama kurang lebih 2 jam gitu, dari 100% kapasitas baterai 5000 mAh-nya ini tuh bisa berkurang bahkan lebih dari 50%. Tapi ya untungnya selain kalian bisa manfaatin fitur bypass chargingnya supaya lebih awet daya baterainya dan lebih bisa mengontrol suhu smartphone-nya supaya nggak lebih cepat panas, fitur pengisian daya cepat 45 wattnya juga udah sangat bisa kalian andelin nih. Karena dari pengalaman saya isi daya baterai HP ini dari 9% sampai penuh hanya memakan waktu selama 45 menit aja. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir nih guys. Ya apalagi kalau bukan soal kameranya. Untuk setup kamera belakangnya ini tuh ada 3 ya. Lensa kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera depth dan makro beresolusi masing-masing 2 megapiksel, dan 1 buah lensa kamera selfie di bagian layarnya sini yang punya resolusi sebesar 32 megapiksel. Overall sih menurut saya untuk ukuran smartphone 3 jutaan, apalagi yang emang dibuat dengan fokusnya ke performa gaming, hasil jepretan fotonya ini tuh nggak begitu ngecewain kok. Warnanya ini terlihat cukup vibrant, dynamic range-nya juga ini termasuk yang luas, tingkat ketajaman gambarnya juga menurut saya ini sih ya udah oke, apalagi di mode potretnya nih, yang walaupun memang masih belum bisa kasih efek bokeh yang terlihat rapi, tapi ya untuk hasilnya ini bener-bener udah bisa kamu pamerin di akun sosial media kamu. Dan buat hasil dari perekaman videonya ini gimana, kalian bisa nilai aja sendiri deh lewat sampel videonya berikut ini.
Oke, ini adalah kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi 4K 30 fps. Kalau kalian pengen untuk gambarnya jadi kelihatan lebih smooth, bisa kalian pakai di resolusi 1080p 60 fps. Cuman sayangnya untuk fitur tambahan kestabilannya ya, ini cuma bisa aktif kalau kalian pakai di resolusi 1080p 30 fps saja. Nah, sekarang saya udah rubah ke settingan resolusi di 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasi gambarnya aktif. Dan kalau saya lihat dari previewnya sini memang stabil banget ya, ketimbang yang tadi. Ya menurut kalian gimana untuk kualitasnya? Menurut saya sih kalau kalian butuh stabilan gambar ya better kalian aktifin aja untuk fitur stabilisasi gambar tambahan yang aktif. Secara dynamic range ini lumayan ya. Kalian bisa lihat tuh tekstur awannya masih kelihatan dan langitnya masih tertangkap warna biru. Oke, kalau untuk kualitas perekaman video lensa kamera depannya kayak gini, dan ini saya rekam di resolusi tertingginya yaitu 2K 30 fps, jadi beda ya sama lensa kamera utamanya tadi yang bisa 4K. Overall untuk lensa kamera depannya memang nggak bisa disamain ya kualitasnya sama lensa kamera utamanya tadi. Kalian bisa lihat ya, langitnya blown out warna putih, jadi emang secara dynamic range ini nggak terlalu kelihatan luas. Dan ini juga bisa kalian aktifin untuk fitur stabilisasi gambarnya, cuman ya lagi-lagi kalian cuman bisa terbatas di 1080p 30 fps saja. Nah, sekarang saya udah rubah ke setelan resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasi gambarnya aktif. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Memang dari preview di sini juga kelihatan lebih stabil daripada yang tadi. Sebenarnya memang kompensasinya kalau kalian aktifin fitur stabilisasi gambarnya aktif, ini dia gambarnya lebih ngezoom ya, jadi terlalu close up ke wajah, nggak kayak tadi yang backgroundnya itu jadi kelihatan lebih luas. Tapi lagi-lagi memang secara kualitas kalau dibandingin sama lensa kamera utamanya ini lumayan jauh ya, jadi ya kalian sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Tapi gimana untuk penangkapan dari audio mikrofonnya, apakah tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa bantu juga untuk tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi untuk kesimpulannya, apakah emang cuma karena harganya aja nih yang bikin HP ini menarik untuk dibeli? Jawabannya menurut saya bukan cuma soal harga maupun chipsetnya aja guys. Sebab soal kualitas layar AMOLED-nya yang menurut saya ini udah cakep ya. Lalu audio stereo speakernya yang udah nice to have banget. Hasil kameranya juga yang nggak malu-maluin, dan yang menurut saya hal yang paling penting untuk kalian coba adalah soal experience UI-nya yang tanpa iklan dan aplikasi bloatware-nya ini, yang tentunya nggak bakalan bisa kalian temuin lagi ya di smartphone kelas 3 jutaan manapun untuk saat ini. Ya palingan pertimbangannya sih cuma soal suhunya tadi ya guys, yang kalau dipakai penggunaan berat bisa berasa cepet panas, dan soal desain gamingnya nih yang walaupun menurut saya pribadi ini tuh udah ganteng parah, tapi ya nggak semua orang suka ya dengan tampilan desain smartphone yang looks-nya itu tuh kelihatan gaming banget begini. Oh ya, ada satu hal lagi yang hampir saya kelupaan buat ngasih tahu ke kalian nih guys, yaitu soal fitur LED bar yang ada di rumah kamera belakangnya ya. Yang sejauh ini menurut saya untuk fungsinya itu masih berasa kurang optimal ya. Karena kalau misalkan atau seandainya kalian pengen nikmatin LED bar yang ada di belakang ini tuh dengan durasi yang lama, ini masih terbatas di aplikasi player musik aja. Karena sisanya ini akan tampil hanya dalam durasi yang terasa singkat. Dan tentunya nih guys, mau ngingetin ya buat kamu yang memang berminat untuk beli HP ini, pastiin belinya di distributor ponsel ya. Selain barang yang dijual terjamin original, garansinya juga udah resmi Infinix. So kepoin aja link belinya yang udah saya taruh juga ya pastinya di kolom deskripsi. Oke, kalau gitu saya rasa cukup sampai di sini aja ya guys video review kita soal Infinix GT 10 Pro-nya ini. Seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like-nya ya kalau kalian suka, dan di-share ya tentunya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit ya guys, dan sampai kita ketemu lagi tentunya di video review yang berikutnya.